Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Humadiftikar, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya Kak. Oke, kembali lagi di Muara Bermatik Podcast. Sebelum kita lanjut, sebelum kita mulai, alangkah baik kita kenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Julia Permata, dan tentunya di episode kali ini aku nggak sendirian nih jadi host. Aku ditemenin sama teh cantik saat ini. Halo, aku Syakira dari semester 2. Halo Teh Syakira. Nah, jadi nanti di episode kali ini teman-teman akan dipandu oleh aku Julia dan Teh Syakira tentunya. Nah, di Muara Bermatik Podcast kali ini kita mau episode apa nih Teh? Tentang apa nih Teh Syakira? Wah, tentang apa nih ya Teh? Terus pematerinya siapa nih Teh kira-kira? Nah, di episode kali ini tentunya kita kedatangan tamu yang pastinya sangat istimewa. Dan di episode kali ini kita akan bahas seputar kampus mengajar. Tentunya yang sekarang pendaftarannya masih dibuka nih Teh. Jadi masih hangat-hangatnya menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa, tentunya mahasiswa fisika, apalagi prodi pendidikan matematika. Oke, jadi di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa tentunya, yaitu ada Teh Sekar. Nah, boleh nih Teh Sekar, kita sapa-sapa dulu ya Teh Syakira. Halo Teh Sekar, selamat datang di Muara Bermatik Podcast. Gimana nih Teh kabarnya? Halo semuanya, ya salam kenal semuanya. Alhamdulillah kabar aku baik untuk hari ini. Alhamdulillah ya Teh. Buat Teh Sekar, perkenalan dulu dong Teh, biar kita makin akrab. Ya, perkenalkan aku Sekar Pangesti. Aku mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Matematika. Teh Sekar sekarang semester 6 ya. Kalau boleh tahu kesibukan Teh Sekar sekarang apa ya Teh? Ya, kesibukan aku untuk saat ini hanya kuliah saja sih. Jadi aku memutuskan untuk semester akhir ini, semester 6 sampai semester 8 hanya fokus untuk kuliah saja. Seperti itu. Nah, sebenarnya berarti fokus kuliah, kalau boleh tahu berarti Teh Sekar ini alumni kampus mengajar angkatan berapa Teh? Aku alumni kampus mengajar angkatan 4. Oke, berarti sekarang angkatan 6 ya Teh untuk pendaftaran semester ini? Iya betul, sekarang kampus mengajar angkatan 6. Jadi setiap tahunnya itu kampus mengajar ngebuka 2 angkatan gitu. Jadi setiap semester 1, semester 2 itu selalu buka angkatan kayak gitu. Oke, mantap banget Teh. Gimana Teh pengalaman dari kampus mengajar angkatan 4, dampaknya untuk semester 6 ini gimana Teh? Nah pastinya dampak yang aku dapetin dari kampus mengajar angkatan 4 itu banyak ya teman-teman. Apalagi kan di semester 6 ini kan ada praktek kita ngajar ke sekolah. Nah salah satunya itu di mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Nah kita kan di kampus mengajar itu kita mengajar tuh di tingkat SD dan SMP. Nah kebetulan aku di SMP dan bersyukurnya itu kepake untuk implementasi di mata kuliah itu gitu. Jadi aku juga ngajar di SMP pas saat di mata kuliah yang perencanaan pembelajaran matematika. Seperti itu saya Julia. Wah, mantap banget nih Teh Sekar ini. Nah, jadi teman-teman, Teh Sekar ini merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika yang telah mengikuti program kampus mengajar angkatan 4 yang bisa dibilang Teh Sekar ini merupakan alumni dari kampus mengajar 4. Sebelum kita cerita lebih jauh mengenai kampus mengajar ini, kampus mengajar itu adalah salah satu program dari Kemdikbud di mana mahasiswa dari seluruh Indonesia membantu Bapak atau Ibu guru SD dan SMP untuk mengajar khususnya pada literasi dan numerasi. Kalau boleh tahu, di mana nih Teh penempatan mengajarnya dan mungkin bisa diceritain juga akses jalan menuju lokasinya Teh? Kalau untuk penempatan aku itu khususnya di Tangerang ya, salah satunya itu di SMP swasta, yaitu di SMP Gariki 29 Pasar Kemis.
itu lokasinya di Kabupaten Tangerang. Nah, sekolah ini sebenarnya itu dulu cukup terkenal karena apa? Karena ini sekolahnya adalah salah satu atau yang pertama swasta ada di Kabupaten Tangerang, khususnya di Pasar Kemis. Nah, tapi karena sekarang udah maju dan banyak sekolah, akhirnya sekolah ini dibilang cukup tertinggal gitu. Jadi siswanya pun dikit. Yang tadinya bangunannya bagus, tapi sekarang ada beberapa ruangan yang terbengkalai. Nah, untuk lokasinya juga sangat strategis. Karena apa? Strategis ini jadi dia posisinya itu di jalan yang utama atau jalan besar. Jadi itu aksesnya cukup mudah gitu. Nah, kebetulan juga di samping sekolahnya itu adalah polsek. Nah, pasti kan kita kalau mikir kalau di sebelahnya polsek pasti udah sangat maju dong gitu kan. Tapi ternyata banyak loh sekolah yang walaupun emang aksesnya bagus tapi ternyata masih tertinggal seperti itu. Jadi dari segi pembelajaran dan sarana prasarananya masih tertinggal gitu. Iya, betul. Dari segi sarana prasarana, proses pembelajaran pun masih dibilang cukup tertinggal gitu. Oke, itu di Tangerang kan cukup jauh ya Teh dari Karawang. Berarti selama Teteh kemarin melakukan program kampus mengajar itu pernah ke Karawang untuk ada mata kuliah atau tugas yang dikonversi itu kan kalau boleh tahu sebelumnya konversi dari mata kuliahnya itu semuanya atau enggak Teh waktu angkatan Teh? Kalau dulu untuk angkatan aku kan di semester 5 itu ada 23 SKS. Itu alhamdulillahnya kalau dari kampus mengajar kan hanya 20 SKS ya. Tapi kalau di Unisita itu semuanya dikonversi. Jadi 23 SKS pas di zaman kampus mengajar angkatan 4 itu semuanya dikonversi. Jadi nggak dibebankan untuk mahasiswa kampus mengajar untuk mengikuti kuliahan seperti itu. Tapi kalau untuk yang kampus mengajar angkatan sekarang itu mungkin bisa sistemnya berbeda. Gitu. Jadi tergantung setiap angkatannya itu aturannya bagaimana. Oke, Teh, berarti dari sekarang mengikuti program itu tidak ada bolak-balik ke Karawang gitu ya Teh? Iya, betul. Jadi nggak ada ke Karawang, jadi kita fokusnya hanya di kampus mengajar aja di Tangerang. Kalau boleh tahu jarak antara rumah Teh Sekar dengan sekolahnya itu jauh nggak Teh? Atau Teh Sekar juga ngekos nih di Tangerang walaupun rumahnya di Tangerang? Nah, kalau untuk lokasi ke sekolahnya itu alhamdulillah cukup dekat ya, karena cuma 3 km, jadi jaraknya tuh palingan kisaran dari 10 sampai 15 menit. Gitu. Jadi memang apa ya, bersyukur banget ditempatin yang nggak terlalu dalam dan memang aksesnya tuh dekat dari rumah. Oke, jadi bisa kalian ketemu keluarga juga ya Teh selama di semester 4 ya berarti Teh Sekar waktu itu? Iya, betul, pas aku saat semester 4. Kalau boleh tahu, kan tadi Teh Sekar bilang sarana dan prasarana dan pembelajaran di sana itu masih tertinggal. Boleh nggak kita jelasin secara lebih spesifik lagi sarana prasarana apa yang memang tertinggal gitu di sana, kurang memadai? Jadi sarana prasarana di sekolah yang penempatan aku itu kalau dari segi bangunan ya, jadi awalnya tuh dia terdiri dari 3 lantai, tapi saat ini cuma digunakan di lantai 2 aja. Jadi untuk lantai 1 itu di pojok itu dia udah benar-benar nggak bisa dipakai, terus gentengnya pun itu rubuh katanya gituan. Terus akses menuju lantai 3 pun itu nggak ada tangga, jadi nggak akan digunakan di lantai 3. Jadi aksesnya cuma di lantai 2 sama di lantai 1 itu dipakai untuk ruang guru sama kelasnya. Jadi kelas yang bisa dipakai itu cuma 3, dan itu pun kelasnya nggak ada kaca, jadi cuma kayak kayu, dan itu pun nggak ada pintu gitu. Jadi memang kayak cukup kurang sarana prasarananya. Kemudian juga nggak ada proyektor, jadi kita kalau misalkan menggunakan pembelajaran yang menggunakan PPT itu mahasiswanya yang bawa si proyektornya itu. Nah, terus dari segi sumber pembelajaran juga guru-gurunya itu hanya mengandalkan LKS-nya aja gitu, nggak ada media pembelajaran, nggak ada LKG gitu. Nah, kemudian untuk alat sarana prasarana kayak olahraga, bola itu pun nggak ada gitu. Jadi memang cukup tertinggal banget sih menurut aku. Oke, yang Jilian notice dari jawaban Sekar tadi bilang bahwa mahasiswanya yang bawa proyektor. Nah, itu gimana Teh? Apa mahasiswa di yang sekolah sendiri
mahasiswa program KM yang memang ditempatkan di situ patungan untuk membeli proyektor atau gimana, atau mengajukan dana? Nah, kalau kayak itu kan sebenarnya di kampus mengajar itu ada program kerja ya mengenai adaptasi teknologi. Nah, kita menerapkan cara pembelajaran yang memang mudah diingat untuk siswa. Nah, akhirnya kita menggunakan PPT dengan Quizzes nih. Nah, makanya itu kan kita harus memerlukan proyektor. Nah, kebetulan teman kelompok aku dia punya proyektor, jadi kita inisiatif mengajukan ke guru, boleh nggak Bu kalau kita menggunakan pembelajaran dengan memakai proyektor. Nah, beliau pun menyetujui kalau misalkan pembelajaran menggunakan itu. Gitu teh. Ini aku mau nanya deh. Tadi kan udah membahas mengenai sarana dan prasarana. Lalu untuk proses pembelajarannya juga sudah. Kalau dari program kerja dari teman-teman Teteh itu apa aja Teh? Itu kan dibagi kelompok ya Teh. Nah, program kerja yang dilakukan oleh kelompok Teteh itu gimana? Apa aja? Nah, kalau program kerja itu kan ada yang kelompok sama pribadi ya. Jadi kalau kelompok itu kita dibagi 4. Jadi yang pertama itu ada literasi, kedua numerasi, ketiga ada adaptasi teknologi sama administrasi. Jadi kalau dalam literasi itu kita ada program kerja GLS. Nah, GLS itu adalah gerakan literasi sekolah, yang dimana setiap sebelum memulai pembelajaran kita membiasakan anak atau siswa untuk membaca buku terlebih dahulu 15 menit. Nah, nanti sistemnya itu salah satu anak akan ditunjuk oleh kami untuk menyampaikan dari hasil bacaan itu apa yang didapat gitu. Nah, kemudian untuk kegiatan selanjutnya itu ada yang kegiatan belajar membaca untuk siswa yang belum lancar membaca. Nah, ketika kita observasi, ternyata ada di kelas 9 yang memang dia belajar membaca itu belum lancar. Akhirnya kita buat program itu. Nah, kemudian juga kita membuat pojok baca. Kemudian kita membuat program donasi buku yang nantinya akan ditaruh di pojok baca itu. Nah, selanjutnya kita juga bikin program kerja mengenai learning course. Jadi learning course ini digunakan untuk tambah jam belajar untuk kelas 8. Karena nantinya kita akan ada program kerja dari pusat untuk kelas 8 untuk melaksanakan AKM. Nah, jadi di dalam AKM ini kita akan melaksanakan pretest dan post-test untuk mempersiapkan kelas 8 untuk menghadapi ujian asesmen itu. Nah, kemudian untuk numerasinya, kita juga program kerjanya itu lebih ke alat peraga. Nah, alat peraga yang dibuat itu di kelompok aku tuh ada papada sama banbinbul. Jadi kalau papada ini karena materi kelas 9 ada akar pangkat 2, akhirnya kita buat media pembelajarannya yaitu papada, yaitu papan akar pangkat 2. Kemudian untuk kelas 8 itu ada papan banbinbul. Jadi banbinbul itu adalah papan balok bilangan bulat. Jadi kita belajar mengenai bilangan bulat. Nah, kebetulan kan di kelompok aku itu rata-rata semua anak pendidikan matematika. Jadi kita lebih spesifik proses pembelajarannya itu di matematika gitu. Nah, kemudian untuk adaptasi teknologi itu biasanya kemarin yang diterapkan sama kelompok aku itu kita memperkenalkan Microsoft Word, bagaimana cara menggunakan Microsoft Word. Kemudian kita juga memperkenalkan perangkat yang ada di laptop itu bagaimana cara penggunaannya. Nah, nantinya siswa itu akan membuat project. Nah, projectnya itu dalam bentuk membuat jadwal piket, kemudian jadwal mata pelajaran, menggunakan Canva juga. Nah, selanjutnya itu ada administrasi. Jadi administrasi ini lebih ke gurunya. Jadi kita yang tadinya mungkin guru itu mengabsen siswa itu secara manual. Nah, kita bikin yang benar-benar daftar hadirnya itu dibuat secara otomatis. Itu kita buat. Nah, terus selanjutnya kita juga membantu guru untuk merekap nilai dan membuat surat-surat yang memang diperlukan oleh sekolah. Nah, mungkin itu program kerja yang bisa aku sampaikan. Wah, keren banget ya Teh. Ada tentang ada gerakan literasi sekolah, terus pojok bacaan, terus juga selain itu, selain mengajarkan matematika, di situ juga ngajarin tentang teknologi, cara penggunaan Canva dan sebagainya. Kalau mengenai benefit nih Teh, apa sih benefit yang udah Teteh dapat selama mengikuti program mengajar itu? Kalau untuk benefitnya itu sebenarnya banyak ya.
Kalau benefit yang memang didapatkan dari pusat, dari kampus mengajar itu pertama kita dapat bantuan biaya hidup sebesar 1,2 juta per bulannya. Kemudian juga kita akan mendapatkan bantuan UKT. Jadi UKT yang memang kita dapatkan di kampus itu berapa, terus akan ditanggung oleh pihak kampus mengajar sebesar maksimalnya itu 2,4 juta. Selanjutnya kita juga akan mendapatkan sertifikat kampus mengajar. Nah, kalau dari segi benefit yang memang aku rasakan itu adalah ketika aku datang, itu aku nggak tahu karakter siswa itu bagaimana, dan aku juga nggak tahu cara mengajarkan siswa yang latar belakangnya tuh berbeda gitu. Jadi aku ketika datang ke sana aku juga banyak belajar, banyak benefit yang aku ambil. Salah satunya itu memahami karakter siswa yang berbeda-beda, terus aku juga menerapkan gaya belajar setiap anaknya sesuai dengan sifatnya kayak gitu teh. Kalau benefit dari kayak Kemdikbud sendiri itu ada nggak ya teh? Kayak sertifikat atau uang bulanan gitu teh? Nah, kalau itu ada. Jadi nanti kalau misalkan di Kemendikbud itu kita bisa dapat biaya bantuan hidup. Jadi kan selama program kampus mengajar itu kurang lebih 5 bulan ya. Nah, jadi ntar setiap bulannya kita dapat bantuan biaya hidup sebesar 1,2 juta. Kemudian kita juga akan mendapatkan bantuan UKT itu maksimal dari Kemendikbud itu 2,4 juta, sama mendapatkan sertifikat yang menyatakan kalau memang kita itu adalah peserta dari kampus mengajar. Gitu. Jadi nanti di belakang juga kita akan mendapatkan kayak poin-poin apa aja nih yang kita capai saat proses pembelajaran itu. Anggapannya kayak kalau kuliah itu kayak SKS lah, gitu. Kurang lebihnya. Wah, ternyata benefitnya benar-benar banyak ya. Untuk Teh Julia gimana nih Teh? Berminat gak ya ikut program ini nih? Oke, kalau dari Julia pribadi mungkin karena Julia juga satu angkatan sama Sekar, dan semester 6 ini belum siap gitu, atau nggak siap ikut program ini karena kita udah mau KKN sama PLB juga. Jadi Julia sama Teh Sekar akan sama-sama fokus ke perkuliahan dulu ya Teh, betul nggak Teh Sekar? Iya betul, karena kita kan dihadapi praktek mengajar ya Teh ya. Jadi kita fokus untuk kuliah ya Teh. Oke, terus kan Julia tadi penasaran deh sama kata-kata Teh Sekar bahwa benefitnya kita mengetahui karakter siswa gitu, mengetahui bagaimana cara mengajar siswa. Nggak semua siswa paham apa yang kita ajarin. Nah itu boleh ceritain nggak kendala-kendala selama Teh Sekar mengajar di sana gimana? Ya, kalau kendala tuh sebenarnya dari awal datang itu banyak banget ya, tapi alhamdulillahnya saat pertengahan program itu kita bisa menangani ya. Karena apa? Saat kita datang itu semua anak hampir nggak mau belajar. Karena apa? Guru saat di sana datang itu nggak menjelaskan, tapi guru hanya memberikan soal untuk diselesaikan sama anak, bahkan anak pun nggak tahu nih cara menyelesaikan bagaimana. Nah, akhirnya itulah yang membuat siswa itu nggak mau belajar. Untuk apa kita belajar kalau misalkan guru cuma datang tanpa memberikan penjelasan. Nah, akhirnya kebetulan aku nanggung jawab di kelas 9, ada 2 orang, yaitu aku sama temen aku. Nah, kita ngebagi nih bagaimana kita membuat anak ini minat belajar numbuh loh gitu kan. Akhirnya kita bagi, kita cari tahu dulu kesukaan mereka tuh apa, mereka maunya belajar sistemnya bagaimana gitu kan. Nah, awal-awal kita nggak menggunakan media pembelajaran itu atau sumber belajar itu dari LKS, tapi kita cuma lihat dulu materinya apa gitu kan. Akhirnya kita bikin pembelajaran itu sambil bermain gitu. Jadi kita buat mengolah pembelajaran itu secara menarik dengan membuat games gitu. Jadi ketika anak itu udah tumbuh minatnya, barulah kita pelan-pelan ngasih soal untuk dikerjakan di bukunya masing-masing. Nah, nanti di tugas kita itu melaporkan ke gurunya gitu. Kurang lebih kayak gitu Teh. Oke, jadi melakukan pendekatan ke anak gitu ya Teh? Ya betul, kita melakukan pendekatan terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak Teh Sekar pengalaman-pengalamannya. Mungkin teman-teman di Madikers pasti kepo juga nih sama gimana sih cara ikut kampus mengajar, atau semester berapa aja sih Teh yang boleh ikut kampus mengajar?
untuk teman-teman yang mau ikut kampus mengajar, mungkin dari sekarang karena Kaprodi kita sudah memberikan informasi juga ya. Nah, mungkin juga di sosial media sudah juga banyak yang memberikan informasi mengenai kampus mengajar, tapi yang perlu kalian ingat, untuk kampus mengajar ini minimal itu semester 4, mohon maaf. Jadi kalau misalkan kalian saat ini semester 3, tetapi saat programnya kalian semester 4, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting saat programnya berlangsung, kalian sudah minimal semester 4. Nah, kemudian juga kalian bisa ngecek nih syarat-syarat berkasnya itu apa aja yang butuh dipersiapkan. Kalau nggak salah yang aku ingat ya, itu ada surat rekomendasi dari kampus, minimal itu dari dekan, kemudian itu ada transkrip nilai, itu transkrip nilai terakhir yang memang kalian dapatkan. Nah, nantinya akan tanda tangani oleh Kaprodi itu. Nah, itu memang harus resmi. Kalau misalnya nggak resmi, dari proses pemberkasannya pun itu nggak akan lolos. Nah, selanjutnya juga ada surat kesehatan. Nah, surat kesehatan ini juga harus dikeluarkan dari lembaga resmi atau dari puskesmas resmi gitu. Jadi kalau misalnya memang itu kita buat sendiri atau memang dimanipulasi, itu kemungkinan nggak akan lolos gitu. Nah, yang perlu kalian ingat juga, ketika saat penguploadan itu diperhatikan juga bahwa penguploadannya itu tidak salah. Karena apa? Ketika kita ngupload, itu nama yang sudah kita tentukan itu akan berubah saat kita upload. Nah, sering terjadi kesalahannya di situ. Nah, kemudian juga bisa kalian lihat tes-tes yang memang akan diujikan di kampus mengajar ini. Salah satunya itu ada tes literasi numerasi, kemudian ada tes kebinekaan, sama tes value qualification test. Nah, bisa kalian lihat itu di YouTube. Nah, kurang lebih aku kayak gitu untuk mempersiapkannya. Ya, jadi persiapan tes juga lihat contoh-contoh soal sebelumnya gitu ya dari YouTube. Nah, iya betul. Oke, ada nggak sih Teh, ini kan Teteh tadi ngasih sedikit informasi, ngasih beberapa informasi mengenai surat-surat yang diupload harus tepat dan maupun surat kesehatan yang kita pikir itu sepele gitu ya Teh, tapi ternyata itu sangat berpengaruh juga. Nah, ada nggak sih Teh tipsnya untuk daftar kampus mengajar gitu? Kita harus mempersiapkan apa yang lebih matang gitu Teh. Ada nggak Teh selain yang tadi berkas-berkas? Nah, mungkin untuk penyiapan berkas ya, karena kan pasti nanti kalau misalkan kita sudah mendekatkan penutupan, itu webnya itu akan error ya, banyak yang memang akses. Nah, mungkin dari jauh-jauh hari, kalian bisa persiapin semua berkas itu, dan diminta juga untuk ke kampusnya. Karena apa? Kalau misalnya kita minta surat rekomendasi ke kampus, itu nggak bisa jadi sehari, pasti bahkan berhari-hari. Kalian bisa konfirmasi dulu ke TU, itu bisa. Nah, nantinya juga kan dari situ kita harus komunikasi dulu sama DPA kita, apakah diperkenankan kita mendaftar kampus mengajar. Karena apa? Mungkin ada DPA yang memang itu tidak menyarankan mahasiswanya itu untuk ikut kampus mengajar. Dikhawatirkan mahasiswa yang ikut kampus mengajar itu tertinggal materi perkuliahannya gitu. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan juga, konsultasi juga dengan DPA-nya sebelum kalian memutuskan untuk daftar. Jadi harus tetap konsultasi juga ya Teh sama DPA. Nah, selanjutnya Teh, untuk kan Tesekar belajar soal-soal tentang survei kebinekaan dan lain-lain, itu kan lihat dari YouTube ya Teh. Survei Tesekar tentang soal dari YouTube itu dengan realita Tesekar waktu itu hampir sama atau beda? Nah, kalau itu ada beberapa yang sama dan ada beberapa yang beda. Walaupun beda, tapi intinya konsepnya itu sama, cara penyelesaiannya pun sama gitu. Nah, menurut aku yang memang yang memang hampir mirip-mirip sama itu adalah survei kebinekaan. Karena apa? Survei kebinekaan itu kita mengetahui nih bagaimana sosial kita, terus bagaimana juga kita menghadapi anak-anak yang akan kita ajarkan gitu. Nah, kalau untuk literasi numerasi itu mungkin berbeda sedikit. Karena apa? Kalau misalkan memang sama kan nggak mungkin ya, karena kan setiap tahunnya kampus mengajar itu dia tingkatannya berbeda gitu. Jadi mungkin yang lebih kesamanya itu survei kebinekaannya sama yang ICAT itu gitu. Jadi nggak beda jauh sih Teh, kurang lebihnya. Oke, berarti survei Tesekar dengan realitanya hampir-hampir sama ya Teh. Nah, Julia mau nanya lagi nih Teh, untuk
balik lagi nih Teh, ke pengalaman Teh Sekar. Nah, Teh Sekar kan di sana ngajar selama 4 sampai 5 bulan ya Teh. Pengalaman apa yang bisa Teh bawa, apalagi ke semester 6 ini yang tadi Teh kaitkan dengan mata kuliah maksudnya, mata kuliah TPM ya Teh, itu apalagi Teh yang membawa dampak positif dari ikutan program ini ya Teh? Nah, dampak yang aku rasain dan yang aku dapetin dari setelah selesai kegiatan kampus mengajar itu sebenarnya apa ya, yang tadinya aku nggak tahu nih cara mengajar itu bagaimana, itu jadinya aku tahu. Terus aku juga lebih tahu ternyata banyak loh yang sekolah tertinggal yang memang membutuhkan gitu kan. Jadi ketika kita datang ke sana, kita menganggap oh ini anak-anaknya kayaknya harus belajar deh gitu. Jadi aku punya motivasi, oh ternyata anak yang memang dianggap susah belajar ternyata nggak semuanya susah kita rubah loh, perlahan juga kita akan bisa berubah gitu. Jadi itu bikin motivasi aku untuk kalau memang aku jadi guru itu jangan menyerah untuk merubah anak untuk lebih baik, seperti itu Teh. Oke, jadi ada motivasi tersendiri ya Teh Sekar. Nah, kalau Teh Sekar nyampe sekarang ada masih kontak sama pihak gurunya atau pihak sekolahnya nggak Teh? Kalau untuk kontak ke gurunya, alhamdulillahnya masih berjalan ya, karena kan namanya silaturahmi nggak akan putus ya. Apalagi ketika kita menerapkan atau memberikan keberhargaan yang bermakna itu akan selalu diingat. Nah, alhamdulillahnya kemarin saat aku naik ke semester 6, saat kita selesai, ternyata ada tawaran dari salah satu guru untuk salah satu mahasiswa kampus mengajar itu untuk mengajar di sekolah itu. Namun kan karena kita sedang perkuliahan, sedang mengikuti kuliah, akhirnya penawaran itu nggak diterima sama kita gitu Teh. Jadi untuk silaturahmi tetap berjalan. Oh, sempat jadi penawaran untuk ngajar di sana juga ya Teh? Iya betul, itu jadi salah satu benefit nggak sih? Iya betul Teh. Jadi karena kita udah berpengalaman juga, jadi guru-guru di sana atau pihak sekolahnya pasti sudah percaya gitu Teh sama kita ya. Iya betul Teh Julia. Oke Teh, satu lagi Teh mungkin sebelum ke pertanyaan Teh Syakira ya, karena Julia masih kepo banget nih sama pengalaman dari Teh Sekar. Untuk perubahan dari sekolahnya, tadi kan Teh Sekar bilang ada beberapa proker yang emang dikerjakan oleh mahasiswa yang mengikuti program di sana. Nah itu ada nggak sih Teh perubahan yang memang sampai sekarang terus berjalan gitu Teh dari pihak sekolahnya? Nah kalau perubahan yang aku lebih tahu ya itu mengenai siswanya. Jadi aku kan masih juga kontak-kontakan dengan siswa di sana beberapa ya. Jadi yang aku dapatkan informasi di sana ada salah satu siswa yang memang aku ajarkan di kelas 9 itu dia belum lancar membaca. Yang tadinya dia nggak mau, tapi ketika kita udah pergi atau kita selesai program kampus mengajar, dia mau tuh belajar terus-menerus, mau dia juga udah bisa untuk belajar membaca gitu. Nah kemudian juga ada salah satu siswa yang memang dia itu dibilang selalu bikin onar, terus dia nggak mau masuk sekolah, nggak mau belajar, tapi karena kita sudah menerapkan hal yang baik di situ, akhirnya dia mau nih masuk terus menerus dan belajar di sekolah gitu Teh. Nah kalau untuk yang lain-lainnya sih itu ke proses pembelajarannya, mungkin gurunya juga sekarang udah menerapkan proses pembelajaran itu nggak menggunakan LKS saja, mereka juga udah menggunakan kayak PPT kayak gitu untuk menyampaikan ke siswanya itu seperti menggunakan gitu. Nah tapi untuk kalau kinerja dari gurunya itu kalau aku pribadi kurang tahu ya Teh, soalnya karena guru di sana itu beberapa katanya udah ada yang keluar karena mereka juga sedang melaksanakan P3K. Jadi beberapa guru di sana sudah digantikan dengan yang baru, tapi untuk kepala sekolahnya pun udah digantikan dengan guru pamong yang memang itu dulu jadi guru pamong kami gitu. Jadi secara langsung guru pamong itu atau kepala sekolah saat ini dia tahu perubahan-perubahan apa aja yang diterapkan sama kakak-kakaknya gitu. Jadi akan diimplementasikan kembali gitu Teh. Jadi itu kan salah satu perubahan yang memang akan diterapkan oleh kebijakan yang beliau akan terapkan di sekolah itu Teh. Gitu Teh. Jadi membawa dampak ke siswa maupun gurunya juga ya Teh, sampai gurunya nggak belajar pakai LKS aja gitu ya. Oke, mungkin Teh Syakira udah nggak sabar buat tanya ke Teh Sekar, Mangga. Oke, tadi kan Teh Sekar udah
cerita nih ketika ada mahasiswa kampus mengajar di sekolah, sekolahnya jadi terbantu dan ada peningkatan yang dari siswanya sendiri yang tadinya bikin onar jadi lebih baik. Nah, kalau dari Teh Sekarnya sendiri nih Teh, ketika momen-momen kayak bahagianya Teh Sekar kan pasti ada ya. Terus kalau momen-momen wah males gitu sama siswa-siswanya, boleh dong Teh diceritain sedikit gitu mengenai momen-momennya. Nah, kalau momen-momen waktu aku ngeluh karena ketika anak itu nggak mau belajar, nggak mau mengikuti pembelajaran aku, itu anggapannya jadi evaluasi aku gitu kan. Karena keberhasilan anak dalam mencapai pembelajarannya itu dilihat dari proses pembelajaran guru yang diterapkannya. Ketika guru ini nggak sejalan dengan siswanya, itu ilmu yang kita sampaikan nggak akan tersampaikan gitu. Jadi itu menjadi evaluasi aku harus menerapkan pembelajaran yang bagaimana lagi ketika anak sudah memang malas untuk belajar. Nah, aku pernah di posisi itu, akhirnya aku ceritalah ke temanku, aku minta saran bagaimana proses pembelajaran yang baik agar anak-anak itu mau belajar. Nah, akhirnya mereka memberikan saran bahwa beberapa hari itu nggak usah melaksanakan pembelajaran dulu, katanya gitu. Kamu ini aja bermain dulu aja sama mereka, ajak cerita aja anak-anak di sana gitu kan. Nah, mulai tuh pendekatannya mulai bangun lagi gitu. Akhirnya udah perlahan barulah aku menyampaikan pembelajaran lagi dengan model pembelajaran yang beda gitu. Dan tadinya hanya terpaku dengan aku menjelaskan, tapi aku membuat anak itu lebih aktif lagi dengan berkontribusi dalam proses pembelajarannya gitu Teh. Kalau ini Teh, aku mau nanya ya, kalau siswanya mengalami peningkatan dari kitanya sendiri tuh bakal seneng gak sih Teh? Tentu pasti senang Teh, karena kan kalau misalkan keberhasilan anak itu dilihat dari proses pembelajaran gurunya ya. Jadi kalau misalkan anaknya berhasil ya pasti tentunya gurunya bakalan senang. Terus perasaan Teh Sekar gimana nih Teh pas perpisahan? Apalagi kan Teh Sekar mengabdi di situ selama sekitar 5 bulan ya. Boleh diceritain dong Teh, waktu perpisahan tuh gimana perasaannya dengan siswa-siswanya? Nah, kalau untuk perasaan di akhir kegiatan itu campur aduk sih sebenarnya. Karena apa? Kalau masalah ditanya senang, pasti senang. Karena senang dalam artian kita bisa ngasih hal-hal yang baik yang memang itu bermakna untuk mereka. Tapi untuk sedihnya, itu ada sedihnya karena apa? Ketika memang anak itu sudah mulai meningkat dalam artian berproses lah. Nah, setelah berproses itu ternyata kita meninggalkan si siswa-siswa itu gitu. Nah, kira-kira kita kan mikir ya, apakah ketika kita keluar mereka akan tetap bertahan dengan peningkatannya ini? Itu yang dikhawatirkan. Nah, itu mungkin perasaan aku yang memang membuat aku sampai saat ini tuh merasa sedih lah intinya gitu kan, karena memang mereka itu belum sampai ke puncaknya, baru menuju prosesnya aja gitu deh. Oke Teh, mantap banget ya Teh, pasti sedih banget tapi bangga juga ya Teh untuk meninggalkan sekolahnya gitu ya Teh. Iya betul Teh. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir Teh, mungkin dari teman-teman Humanistik Seekers juga yang tertarik gitu lah ikut kampus mengajar, apalagi banyak cerita-cerita inspiratif dari Teh Sekar maupun alumni kampus mengajar lainnya. Boleh nggak sih Teh Sekar ngasih motivasi nih buat teman-teman yang memang tadinya udah mau ikut nih Teh kampus mengajar, tiba-tiba dia ragu lagi gitu Teh. Nah, buat teman-teman semuanya yang memang udah punya niat untuk daftar kampus mengajar tapi kayak ragu, nah kalian ingat lagi tujuan dari kalian mendaftar kampus mengajar itu sebenarnya apa gitu kan. Kalau memang tujuan kalian baik, ingin membawa perubahan, silakan maju aja gitu. Jangan anggapannya terpengaruh lah dengan teman-temannya gitu. Jadi hiraukan aja yang memang yang menghalangi kalau memang kalian mau daftar kampus mengajar. Karena apa? Ketika kalian memiliki tujuan yang baik, itu pasti hasilnya pun akan baik gitu, dan kaliannya pun akan menjalankan kegiatannya itu dengan penuh makna dan bisa membawa perubahan yang lebih baik di daerah sekolah 3T ini gitu Teh. Oke, mantap banget ya Kak.
mungkin buat teman-teman yang tadinya memang sudah termotivasi ini tes sudah ikut dan udah melalui tesnya sudah keterima juga, tapi di tengah-tengah jalan dia ragu gitu teh, dia nggak mau melanjutin lagi, itu ada konsekuensinya nggak sih teh? Nah, kalau untuk yang konsekuensi, kalau memang dia dinyatakan lolos sampai tahap akhir, itu yang aku dapat informasi ya dari panitianya. Jadi ketika kalian mau daftar kegiatan program Merdeka itu, salah satunya kayak magang dan yang lain sebagainya itu akan dipertimbangkan gitu, karena kan kalian sudah menolak kampus mengajar ini gitu. Jadi yang tadinya kalian punya peluang untuk lolos lagi di magang, misalkan kalian mau daftar magang lagi, itu akan dipertimbangkan gitu. Jadi benar-benar kalian perhatikan, kalau memang kalian udah niat baik, silakan kalian daftar. Tapi kalau misalnya ragu, lebih baik tidak usah gitu, karena banyak orang-orang di luar sana yang memang dia punya niatnya tuh serius untuk daftar kampus mengajar gitu, nanti takut berdampak ke akhirnya gitu kalau kalian mendaftar program yang lainnya. Oke, terima kasih atas informasinya. Jadi kalau sekali gas harus terus jalan gitu ya teh, jangan sampai berhenti tengah jalan. Iya, betul deh. Oke, mungkin dilanjut saja. Oke, jadi buat teman-teman yang memang sekiranya masih ragu buat ikut kampus mengajar, tingkatin lagi motivasinya, lihat lagi tujuannya, jangan sampai teman-teman berhenti di tengah jalan, kan akhirnya merugikan diri sendiri gitu. Oke, menarik banget nih cerita dari Teh Sekar, ini juga sudah di penghujung. Teh Sekar udah gak kerasa kita ngobrol udah hampir sejam, Teh Sekar. Iya, gak kerasa ya Teh. Wah, menarik banget ya cerita dari Teh Sekar tadi, mulai dari pengalamannya, tips mengikuti kampus mengajar, dan ada motivasi yang diberikan oleh Teh Sekar. Gak kerasa nih udah di penghujung podcast ya Teh. Terima kasih buat Teh Sekar yang sudah menyempatkan waktunya buat sharing banyak terkait kampus mengajar ini. Jadi flashback gak nih Teh mengenai kampus mengajarnya? Jadi flashback banget dong pastinya, karena apa? Aku melihat di semester 6 ini yang teman-temanku itu ternyata banyak kok yang terima di kampus mengajar angkatan 5. Nah, aku harap nanti di kampus mengajar angkatan 6 itu dari semester 4, kemudian semester 6 itu banyak yang terima ya teman-teman. Karena pas angkatan aku tuh benar-benar cuma 3 orang doang gitu. Sekarang malah lebih dari 20 bahkan. Banget ya Teh, jadi semoga makin progresnya makin naik gitu ya Teh, motivasinya pun pasti makin tinggi gitu dari teman-teman semua. Iya, amin Teh. Oke, terima kasih banyak Teh Sekar udah meluangkan waktunya, nggak kerasa kita ngobrol udah hampir 1 jam nih Teh Sekar. Sama-sama Teh Julia, Teh Sakira. Oke, mungkin ada closing statement dari Teh Sekar, mangga Teh. Nah, mungkin closing statement dari aku itu, kalian anggap aja bahwa pendidikan itu sangat penting dan sangat berharga dan sangat bermanfaat, dan lebih penting dan lebih bermanfaat jika kalian membagikan pendidikan itu kepada orang lain. Karena apa? Ketika kita memberikan pendidikan itu kepada orang lain, itu merupakan salah satu amal jariah kita ya. Nah, kita juga ingat bahwa seorang berpendidikan itu emang tidak mudah teman-teman. Pasti kita juga akan merelakan dan mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kita mengorbankan biaya ya. Nah, kalau kita mengandaikan itu hidup itu anggapnya sebagai bersepeda. Nah, kalau kamu ingin menjaga keseimbangan hidup kamu, maka kamu harus tetap bergerak maju gitu deh. Mungkin closing statement dari aku sekian. Wah, mantap banget Teh Sekar, itu sangat memotivasi orang-orang yang memang agak ragu-ragu gitu Teh dalam bertindak. Terima kasih banyak Teh Sekar telah meluangkan waktunya di episode Muara Bermati kali ini. Nah, mungkin saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman Himadiktikers yang udah dengerin podcast episode kali ini. Menarik banget kan ceritanya, apalagi tentang kampus mengajar yang memang sampai sekarang masih buka nih pendaftarannya. Nah, supaya teman-teman gak ketinggalan untuk episode-episode berikutnya, jangan lupa subscribe YouTube Himadiktika di Himadiktika FKIP Unsika, dan juga Spotify
jurnalistik di Himadiktika, yaitu Muara Bernasib. Stay tune terus karena akan ada episode-episode lain yang pastinya menarik dan sayang untuk dilewatkan. Oke, saya Julia. Saya Syakira Julian. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next episode.